Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Firmansyah Putranto dengan NIM A11 2021 13571. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi final LSP kemarin. Ada beberapa langkah di sini, total 15 langkah. Untuk yang pertama itu kita load data. Kita pertama import dulu library yang akan kita gunakan, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita baca datanya di sini, kita menggunakan data dari post operative new data. Kita read dengan CSV, lalu kita tampilkan datanya seperti ini. Di sini masih belum memiliki nama fitur, sehingga kita masukkan untuk nama fitur setiap datanya. Seperti ini, akan tampil patient number, L-core, L-serve, L2O. Setelah itu kita tampilkan data head dan data tail ini untuk 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Setelah itu, langkah yang ketiga kita cek data kosong, kita end unit dulu, lalu kita .info untuk melihat informasi lengkap datasetnya, describe untuk melihat deskripsi statistiknya, lalu kita ubah format tipe datanya. Yang pertama convert itu ada salah satu datanya yang berisi tanda tanya, kita ubah ke none dulu, lalu ada eh, di dalam ADMDEX ini terdapat kesalahan penulisan A spasi, jadi kita ubah menjadi A. Lalu data convert ini seharusnya eh, tipe datanya adalah integer, tetapi di sini masih menggunakan objek, sehingga kita harus ubah menjadi integer seperti ini. Lalu kita menghandle data kosong, isnu.sum, kita lihat terdapat ada data kosong di beberapa kolom. Nah, lalu kita isi data kosong tersebut menggunakan modus karena bertipe kategorikal. Jadi kita mengisi menggunakan modus. Untuk yang numerik kita menggunakan median untuk kolom numeriknya. Lalu setelah itu kita is0.sum lagi sudah teratasi untuk data kosongnya. Setelah itu yang keenam kita cek dan drop duplicate data. Setelah kita cek duplicate.sum ternyata tidak ada duplicate, sehingga kita lanjut untuk visualisasi distribusi masing-masing fitur. Ini untuk fitur L-core-nya, lalu ini L-serve, LO2, lalu ada LBP, serve stable, lalu ada core stable, BP stable, convert, dan terakhir targetnya atau ADMDEX. Setelah itu kita cek fitur kategorikal dan konversi menjadi numerik ordinal. Pertama kita cek dulu, ternyata di sini terdapat beberapa kolom kategorikal, salah satunya L-core, L-serve, L2O, LBP, serve stable, core stable, BP stable, dan ADMDEX. Lalu kita ubah ke menjadi tipe numerik ordinal seperti ini. Mid kita gantikan sebagai 1, low 2, high 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk good, excellent, lalu ada unstable, stable, I, S, dan A. Lalu kita tampilkan, akan tampil seperti ini. Setelah diubah menjadi numerik ordinal, lalu kita bisa tampilkan untuk heat map-nya, untuk mengecek nilai korelasi antar fiturnya. Seperti ini. Untuk heat map-nya, patient number korelasi dengan patient number nilai 1, patient number dengan L-core nilai 0,23, dan seterusnya. Begitu juga untuk L-core, L-serve, LO2, dan seterusnya. Lalu yang ke-10 kita seleksi fitur.
karena di sini eh, korelasi antar kolom antar fiturnya passion number paling sedikit, jadi kita drop karena passion number juga berisi nilai unik, jadi langsung kita drop. Setelah itu data yang sudah bersih kita masukkan, kita inisialisasi kembali. Setelah itu kita split datasetnya menggunakan trend test split skitlearn, memisahkan fitur X dan Y dalam dataset. Lalu kita normalisasi menggunakan min max scalar. Di sini kita menggunakan min max scalar karena data ini sedikit outliernya, sehingga outlier dan datanya sedikit, sehingga kita menggunakan min max scalar. Di sini kita inisialisasi dulu min max scalarnya, lalu kita feed ke dalam datanya. Setelah itu kita gabungkan kembali kolom targetnya ke data yang sudah kita scalar, maka akan muncul data seperti ini. Nah, di sini lalu kita gunakan pemodelan menggunakan decision tree dengan grid search. Kita import dulu library yang butuhkan, decision tree classifier dan grid search. Lalu kita inisialisasi lagi menggunakan data yang sudah final tadi. Lalu kita split xtrain, xtest, ytrain, ytest. Kita menggunakan test size 0,2 atau 80% untuk tes dan 20% untuk train. Lalu kita eh, inisialisasi untuk parameter gridnya, untuk decision tree-nya. Lalu kita masukkan ke dalam model decision tree-nya. Kita gunakan grid search di sini. Lalu kita feedkan grid search tersebut dengan data yang akan kita eh, training. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita eh, print, kita cari untuk base parameternya, maka akan ketemu seperti ini parameter optimal. Kriterianya gini, max depth-nya 2, min sample lift-nya 4, min sample split-nya 2. Setelah itu kita buat model tersebut, kita buat base param tersebut ke dalam model decision tree sehingga menjadi base model yang kita dapatkan. Seperti ini. Setelah itu kita tampilkan untuk confusion matrix dari base modelnya tadi. Seperti ini. Tampilannya. I itu untuk pasien yang intensif. S itu untuk pasien yang siap pulang. A itu untuk pasien yang mendapatkan kamar. Jadi eh, prediksi dari pasien yang mendapatkan kamar adalah 10, aktualnya 10. Prediksi dari pasien yang mendapatkan eh, kamar, prediksi dari pasien yang mendapatkan kamar 7, tapi kenyataannya siap yang siap pulang adalah yang 7. Gitu juga untuk yang I. Lalu terakhir ada untuk reportnya, akurasi score, precision score, recall, dan F1 score. Sini kita eh, dapat lihat untuk akurasi model tersebut adalah 5,56% atau 56%. Seperti ini. Untuk lengkapnya adalah akurasi memiliki nilai 0,556, lalu recall-nya 0,556, F1 score-nya 0,397, dan precision score-nya 0,309. Untuk grafiknya seperti ini, tingkat akurasi dari model decision tree yang kita buat, 55,6%. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.